Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dosen Ali Kartawinata selaku dosen pengampu mata kuliah Logika kelas BKI 2B. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam presentasi pada pagi menjelang siang ini. Semoga kita semua dijauhkan dari pandemi COVID-19 serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Alfiansyah Bayu Saputra. Yang kedua, ada Rohmat Riana. Yang ketiga, ada Sahroil Batul. Yang keempat, ada Muklis Dwi Saputra. Dan yang terakhir, ada Zulfa Laila. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang proposisi dan oposisi. Langsung saja ke materi yang pertama. Pengertian proposisi. Proposisi merupakan satu tutur atau pernyataan yang melukiskan beberapa keadaan yang belum tentu benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat berita. Proposisi dalam istilah yang dipergunakan dalam analisis logika. Keadaan dan peristiwa-peristiwa itu pada umumnya melibatkan kepribadian atau orang yang dirujuk oleh ujaran dalam kalimat. Kebenaran sebuah proposisi berkorespondensi dengan fakta. Sebuah proposisi yang salah tidak berkorespondensi dengan fakta. Secara umum, proposisi terdiri atas 4 unsur, yang 2 diantaranya adalah materi pokok proposisi, sementara 2 yang lain sebagai hal yang menyertai proposisi itu sendiri. Proposisi terdiri dari 4 elemen. 2 diantaranya adalah subjek dari proposal dan 2 lainnya terkait. 4 elemen diasumsikan. 1. Istilah sebagai subjek. 2. Istilah sebagai predikat. 3. Konektif. 4. Quantifier. B. Jenis dan bentuk proposisi. Jenis-jenis proposisi. 1. Berdasarkan bentuk proposisi dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu proposisi tunggal adalah proposisi yang terdiri dari 1 subjek dan 1 predikat. Perhatikan contoh. 1. Setiap barang harus ditata rapi. 2. Pakaian ini dicuci dan dijemurkan oleh kakak. Proposisi majemuk atau jamak adalah proposisi yang terdiri dari 1 subjek dan lebih dari 1 predikat. Perhatikan contoh. 1. Semua makhluk hidup pasti bernafas. 2. Semua orang terlihat bahagia hari ini. 2. Berdasarkan sifat proposisi dapat dibagi menjadi 2, yaitu proposisi kategorial adalah proposisi yang hubungan antara subjek dan predikatnya tidak membutuhkan atau memerlukan syarat apapun. Perhatikan contoh. 1. Setiap mahasiswa memiliki KTM sebagai identitasnya. 2. Semua wajib bayar pajak. Proposisi kondisional adalah proposisi yang membutuhkan syarat tertentu di dalam hubungan suatu predikatnya. Proposisi dapat dibedakan ke dalam 2 jenis, yakni proposisi kondisional hipotesis dan kondisional konjungtif. Contoh proposisi kondisional disjungtif memiliki 2 pilihan alternatif. 1. Dia tidak jadi datang karena sibuk atau malas. 2. David Beckham adalah seorang pemain bola atau model. 3. Berdasarkan kualitasnya, proposisi dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu proposisi positif merupakan proposisi yang memiliki persesuaian antara subjek dan predikatnya. Perhatikan contoh. 1. Semua manusia adalah makhluk hidup. 2. Harimau adalah hewan buas. 3. Semua insinyur adalah orang pintar. Proposisi negatif merupakan kebalikan dari proposisi positif, di mana tidak terdapat kesesuaian antara subjek dan predikatnya.
Perhatikan contoh. 1. Tidak ada seorang lelaki pun yang mengenakan hijab. 2. Semua apes bukanlah omnivora. 3. Tidak ada tumbuhan yang dapat berjalan. 4. Berdasarkan kuantitasnya, proposisi dibedakan menjadi 2, yaitu proposisi umum atau universal adalah proposisi yang pada umumnya diawali dengan kata semua atau seluruh. Perhatikan contoh. 1. Semua warga negara Indonesia wajib memiliki KTP sebagai identitasnya. 2. Semua mahasiswa harus mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Proposisi khusus atau spesifik adalah proposisi yang pada umumnya diawali dengan kata sebagian dan beberapa. Perhatikan contoh berikut. 1. Sebagian kendaraan bermotor diparkir di halaman belakang. 2. Sebagian mahasiswa pulang ke kampung halaman untuk menghabiskan liburannya. 3. Beberapa pelajar pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Bentuk-bentuk proposisi. 1. Proposisi bentuk A merupakan bentuk proposisi yang menyatakan bahwa setiap subjek adalah predikat. Misalnya, setiap makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. 2. Proposisi bentuk E merupakan bentuk proposisi yang menyatakan bahwa setiap subjek bukanlah sebuah predikat. Misal, setiap laki-laki bukan perokok aktif. 3. Proposisi bentuk I merupakan bentuk proposisi yang menyatakan bahwa sebagian subjek adalah predikat. Misal, sebagian mahasiswa adalah anak seorang pejabat. 4. Proposisi bentuk O merupakan proposisi yang menyatakan bahwa sebagian subjek bukanlah predikat. Misal, sebagian mahasiswa bukanlah anak seorang pejabat. Contoh proposisi. 1. Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Merupakan proposisi yang bernilai benar karena ibu kota Jawa Tengah memang Semarang. 2. Adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Merupakan proposisi yang benar adanya. Yang bernilai 3. X plus 4 sama dengan 11. Bukan termasuk proposisi karena nilai X belum ditentukan. C. Pengertian oposisi. Oposisi dalam ilmu logika diartikan dengan pertentakan antara dua pernyataan atas dasar pengolahan term yang sama. Pertentangan di sini diartikan juga dengan hubungan logis, yaitu hubungan yang di dalamnya terkandung adanya suatu penilaian benar salah terhadap dua pernyataan yang diperbandingkan. Adapun dua pernyataan yang diperbandingkan atau dihubungkan itu dapat juga keduanya berbentuk pernyataan yang terdiri dari suatu term, dan dapat juga keduanya berbentuk pernyataan yang terdiri dua term sebagai subjek dan predikat yang disebut dengan proposisi kategoris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, oposisi adalah pertentakan antara dua unsur bahasa untuk memperlihatkan arti perbedaan. Oposisi juga bisa diartikan sebuah kegiatan menyimpulkan secara langsung dengan membandingkan antara oposisi yang satu dengan proposisi yang lain dalam term yang sama, tetapi bisa berbeda kuantitas dan kualitasnya untuk menentukan sebuah kebenaran proposisi. Jadi, yang dinamakan oposisi adalah perbedaan dua kalimat di dalam paragraf, dan perbedaan itu ada yang benar dan ada yang salah. Perlawanan atau oposisi memegang peranan penting dalam pemikiran, sebab apabila antara dua putusan terdapat perlawanan atau oposisi, maka berpangkal dari putusan yang satu dapat kita ambil sebagai kesimpulan tentang benar atau salahnya putusan lawannya. Ada 4 macam perlawanan secara oposisi, yaitu kontraris, kontradiktoris,
subaltern dan subkontraris. Oposisi kontraris merupakan pertentangan antara dua pernyataan universal atas dasar satu term yang sama, tetapi berbeda dalam kualitasnya. Hukumnya, 1. Bila pertanyaan yang satu benar, yang lain pasti salah. 2. Bila pertanyaan yang satu salah, maka yang lain juga benar dan dapat juga salah. Contoh, semuanya adalah korupsi. Semuanya tidak ada yang korupsi. Kontradiktoris. Oposisi kontradiktoris yaitu di mana yang satu menyangkal apa yang diakui oleh yang lain. Contoh, semua manusia terpelajar. Beberapa manusia tidak terpelajar. Oposisi yang satu memakai semua, yang lain memakai beberapa, dan memakai ada, yang lain tidak ada. Karena itu dalam kontradiktoris yang berbeda ada pada kuantitas. Semua, beberapa, dan dalam kualitas ada, tidak ada. Dalam oposisi ini mempunyai tabiat bila satu salah, yang lain harus benar, dan bila yang satu benar, yang lain harus salah. Tidak mungkin benar keduanya atau salah keduanya. Subkontraris. Oposisi subkontraris yaitu pertentangan antara dua pernyataan partikular atas dasar atau term yang sama, tetapi berbeda dalam kualitasnya. Hukumnya, 1. Bila pernyataan yang satu salah, maka yang lain dapat diakui benar. 2. Bila pernyataan yang satu benar, maka yang lain dapat benar dan dapat juga salah. Contoh, sebagian adalah sarjana hukum, sebagian bukan sarjana hukum. Subalternasi. Oposisi subalternasi yaitu pertentangan antara dua pernyataan atas dasar satu term yang sama dan berkualitas sama tapi berbeda dalam kuantitasnya. Subalternasi ini dibagi dua, yaitu 1. Subimplikasi. Subimplikasi merupakan hubungan logis pernyataan partikular terhadap pernyataan universal atas dasar term yang sama serta kualitas sama. Hukumnya, 1. Bila pernyataan partikular salah, maka pernyataan universal pasti salah. Bila pernyataan partikular benar, maka yang universal dapat diketahui benar atau salah. Contoh, sebagian adalah seniman, semuanya adalah seniman. 2. Superimplikasi. Superimplikasi merupakan sebuah logis pernyataan universal terhadap pernyataan partikular atas dasar term yang sama serta kualitas yang sama. Hukumnya, bila pernyataan universal benar, maka yang partikular pasti benar. Bila pernyataan universal salah, maka yang partikular tidak dapat diketahui benar atau salah. Contoh, semua adalah pemberontak. Ada sebagian yang memberontak. D. Macam-macam oposisi. Oposisi dibedakan menjadi dua, yakni oposisi sederhana. Oposisi yang berupa hubungan logis antara dua pernyataan tunggal atas dasar term yang sama, tetapi perbedaan dalam kualitas dan kuantitas. Term satu-satunya di sini merupakan predikat. Oposisi sederhana dibedakan menjadi 4 macam, yakni 1. Oposisi kontraris, yaitu pertentangan antara dua pernyataan universal atas dasar satu term yang sama, tetapi berbeda dalam kualitasnya. 2. Oposisi subkontraris, yaitu pertentangan antara dua pernyataan partikular atas dasar satu term yang sama, tetapi beda dalam kualitasnya. 3. Oposisi kontradiktoris, yaitu di mana yang satu menyangkal apa yang diakui oleh orang lain. Dalam oposisi ini mempunyai tabiat bila satu salah, yang lain harus benar, dan bila yang satu benar, yang lain harus salah. Tidak mungkin benar keduanya atau salah keduanya. 4. Oposisi subalternasi, yaitu pertentangan antara dua pernyataan atas dasar satu term yang sama dan berkualitas sama, tapi berbeda dalam kuantitasnya. Kenapa disebut oposisi kontradiktoris? Karena antara proposisi yang satu dengan yang lain saling bertentangan penuh.
Oposisi eksklusif merupakan pertentangan antara dua pernyataan universal kategoris yang berbeda kualitas. Atas pertentangan dua pernyataan yang berkualitas sama tapi beda dengan kuantitas. Kenapa disebut oposisi eksklusif? Karena antara dua proposisi yang bertentangan itu saling menyisihkan. Penutup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.